Kakek tidak akan ikut dengan kami. Destra Rastra telah menantang kemampuan. Lihatlah di sana. Di episode sebelumnya, Yudhistira telah resmi dinobatkan menjadi raja di Kandawa Prastha. Namun Raja Destra Rastra membuat beberapa keputusan yang salah satunya adalah membiarkan Kunti tetap tinggal di Hastinapura. Hal ini ternyata didasari dari usulan Raja Gandhara alias Sangkuni. Mendengar keputusan raja, para Pandawa merasa kecewa, karena mereka akan pergi ke Kandawa Prastha sedangkan ibu mereka akan tetap tinggal di Hastinapura. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja tak usah banyak ngawadul lagi. Yuk mari kita mulai pada alur cerita Mahabharata episode 121. Para Pandawa menatap ke arah ibu mereka dengan tatapan penuh kesedihan. Ibu Kunti tak kuasa menahan air matanya. Lalu ia pun turun ke arah para Pandawa, kemudian menatap ke arah Raja Destra Rastra. Ibu Kunti memandangi satu persatu dari anak-anaknya, sampai pada akhirnya ia memberi salam pada raja lalu berkata bahwa Ibu Kunti menerima semua keputusan raja. Para Pandawa merasa marah, kesal dan sebagainya, karena keputusan raja telah membuat mereka berpisah dengan ibu tercintanya. Tak hanya para Pandawa, tetapi juga Bhisma, juga Widura merasa sedih atas keputusan ini. Ibu Kunti berkata bahwa dirinya tidak akan pergi meninggalkan Hastinapura. Sangkuni mulai berbisik pada Duryudana, bahwa mulai saat ini, Duryudana punya perlindungan yang abadi. Para Pandawa tidak akan bisa menyerang Duryudana sementara Duryudana bisa kapanpun menyerang para Pandawa. Sekarang kau bisa melakukan apapun. Tapi para putra Pandu, kali ini, tidak akan bisa lagi menyerangmu. Di antara para Pandawa, Arjunalah yang terlihat sangat bersedih dan tak kuat menahan air mata. Arjuna sangat marah atas perpisahan ini, bahkan Bima sadar jika semua ini adalah rencana jahat dari Duryudana. Bima menatap ke arah Duryudana dengan tatapan yang tajam. Hal ini menandakan betapa marahnya Bima pada Duryudana. Setelah acara selesai, di ruangan kamar sambil menangis, Ibu Kunti berkata pada Drupadi bahwa mulai saat ini, Drupadilah yang bertugas menasihati para Pandawa. Putriku Drupadi, mulai sekarang, menjadi tugasmu lah untuk selalu menasihati mereka. Drupadi berkata bagaimana cara ia bisa menasihati suami-suaminya, sementara mereka membutuhkan kasih sayang dan pengalaman dari seorang ibu. Kunti berkata tidak, karena seorang ibu hanya memikirkan kebahagiaan anaknya sementara seorang istri harus menikmati kebahagiaan suaminya dan juga ikut memikirkan kehormatan suaminya. Dan sekaranglah saatnya agar para putranya bisa saling menghormati. Dengan menaklukkan dunia ini, maka para Pandawa punya kesempatan untuk membuat leluhurnya bangga. Kunti berpikir bahwa kasih seorang ibu telah merusak jalan para Pandawa. Dan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan takdir, biasanya selalu benar. Mereka punya kesempatan untuk membuat leluhurnya bangga. Arjuna menghampiri ibunya lalu berkata bahwa keputusan karena takdir ini tidak benar. Ini akan sangat sulit karena tanpa wajah ceria ibunya yang membimbing, bagaimana bisa mereka bisa mendapatkan jalannya. Arjuna sudah tak tahan lagi lalu ia pun menangis di pangkuan ibunya. Nakula berkata bahwa keputusan paman mereka tidaklah adil, karena dia telah menjauhkan seorang ibu dari anak-anaknya. Ibu Kunti menjawab bahwa bagaimana mungkin seorang ibu bisa jauh dari anak-anaknya. Kunti akan selalu bersama para Pandawa namun Hastinapura adalah rumahnya, karena dulu ia datang bersama suaminya. Kunti berkata bahwa raja memang benar, karena ia bisa tinggal di sana, tapi terasa tinggal di hutan sebagai pratapa. Selama hidupnya Kunti merasa tak ada suatu tempat yang bisa ia sebut rumah. Tidak ada tempat yang bisa aku sebut rumah. Bima akan berkata namun Kunti mencegahnya agar jangan menentang. Ibu Kunti berkata pada anak angkanya agar selalu mengikuti keputusan Yudhistira dalam situasi apapun. Para Pandawa pun mengangguk yang menandakan mereka setuju, sampai pada akhirnya Ibu Kunti mengizinkan para Pandawa untuk memeluk dirinya. Ibu Kunti kemudian meminta para Pandawa untuk segera pergi, di mana ia akan gunakan air matanya untuk menghapus semua rintangan yang ada di jalan anak-anaknya. Dimulai dari Pancali yang memberi salam perpisahan pada ibu mertuanya, kemudian Yudhistira dan diikuti keempat adiknya mulai bersimpuh memberi salam perpisahan pada ibu tercinta mereka.
Setelah berpakaian lengkap, para Pandawa mulai pamit pada seluruh anggota kerajaan Hastinapura, diasi tangisan Ibu Kunti dan tawa gembira Duryudana Ces. Para Pandawa pun memberi salam perpisahan pada para petinggi kerajaan Hastinapura. Setelah itu, para Pandawa diikuti rombongan mulai berjalan keluar istana. Setelah berada di luar, Yudhistira memberi salam pada Bisma, lalu ia berkata agar Bisma segera berangkat dengannya karena di bawah bimbingan Bisma, Yudhistira akan membangun sebuah kerajaan yang benar. Bisma tidak menjawab, ia malah saling pandang dengan Perdana Menteri Widura. Sampai pada akhirnya Bisma berkata pada Yudhistira, bahwa ia punya keyakinan terhadap kehebatan para leluhur yang akan membantu Yudhistira. Bisma berkata semoga Yudhistira berhasil juga makmur. Para Pandawa saling menatap kenapa Bisma berjata demikian padahal Bisma telah berkata sebelumnya akan ikut bersama para Pandawa. Bisma melanjutkan perkataannya agar para Pandawa menjadikan kebenaran sebagai landasan. Bisma meminta para Pandawa selalu mengingat kata-katanya dan hal ini membuat para Pandawa saling menatap karena merasa bingung. Bisma berkata bahwa ketamakan adalah dasar yang tidak benar. Bisma meminta agar Yudhistira memimpin kerajaan namun jangan pernah merasa iri atas kekayaan orang lain juga jangan pernah menyombongkan kekayaan yang kau miliki. Menurut Bisma, hanya kepuasan dan pengendalian diri yang bisa memperkuat kebenaran dalam diri. Kakek tidak akan ikut dengan kamu. Karena penasaran, Arjuna pun bertanya pada kakeknya, apakah Bisma tak akan ikut bersama mereka. Setelah lama terdiam, Bisma berkata bahwa waktu adalah bentuk nyata dari sebuah yajna, dan kita semua diharuskan untuk menawarkan diri sebagai korban. Dan pengorbanan akan membantu keberadaan dari kebenaran di dunia ini. Bisma berkata bahwa dirinya telah membuat keputusan, bahwa inilah saatnya bagi Bisma untuk kembali berkorban. Ini saatnya bagiku untuk kembali berkorban. Bima menanyakan kenapa kakeknya tidak memberitahu sebelumnya jika Bisma telah berjanji untuk tetap tinggal di Hastinapura. Jika tahu sebelumnya, maka Pandawa tak akan meminta kerajaan. Bisma berkata bahwa demi alasan itulah dirinya tidak memberitahu para Pandawa, karena jika memberitahu sebelumnya Bisma sudah yakin bahwa para Pandawa tak akan mau menerima kerajaan yang diberikan. Sedangkan memiliki kerajaan bagi para Pandawa, itu adalah hal yang jauh lebih penting. Arjuna mulai menghampiri kakeknya, ia menatap ke arah Raja Drestarastra lalu berkata pada Bisma, bahwa dengan Bisma memberikan kerajaan maka otomatis Bisma telah merenggut banyak hal dari para Pandawa. Kakek sudah merenggut banyak hal dari kami sekarang. Bisma menjawab tidak, karena satu hal yang paling penting adalah menghormati batas dari kemampuan seseorang. Begitupun dengan Bisma yang semuanya bisa ia lakukan sekehendaknya. Bisma meminta agar Arjuna juga para Pandawa berpikir bahwa dengan merenggut banyak hal maka artinya Drestarastra telah menantang kemampuan para Pandawa. Bisma berkata bahwa ia sangat yakin, jika kota yang akan Pandawa bangun di Kandawa Prasta akan selamanya menjadi pusat dari seluruh daerah Arya. Akan selamanya menjadi pusat dari seluruh daerah Arya. Nakula bertanya, lalu siapakah yang akan mau tinggal bersama mereka? Bisma menjawab bahwa seorang raja pasti memiliki rakyat. Dan untuk rakyat yang tinggal bersama rajanya maka akan membuat rajanya berhasil. Bisma menunjuk ke arah gerbang dan meminta para Pandawa melihatnya. Para Pandawa menengok ke arah gerbang yang baru terbuka dan di sana terlihat banyak sekali masyarakat bersiap membawa gembolan untuk ikut dengan para Pandawa ke Kandawa Prasta. Akhirnya para Pandawa pun mulai pergi keluar gerbang Hastinapura diikuti seluruh masyarakat yang akan tinggal di kota baru. Yudhistira beserta para Pandawa lainnya tak henti-henti memandangi ibu mereka yang terlihat sangat bersedih melepas kepergian anak-anak yang sangat disayanginya. Tangisan perpisahan mereka dihiasi dengan pintu gerbang kerajaan yang kembali tertutup. Di tengah kota, rombongan Yudhistira dihentikan oleh gerombolan masyarakat yang memohon ikut bersama Yudhistira. Lalu Raja Yudhistira berkata jika mereka semua ikut maka Hastinapura akan kosong. Masyarakat berkata bahwa setelah Yudhistira pergi maka Hastinapura akan tetap kosong. Mereka tetap kekeh agar diizinkan ikut bersama Pandawa agar bisa membantu membangun kota baru. Utusan masyarakat mengenalkan putrinya di mana ia akan melayani kerajaan sebagai pelayan Ratu Pancali. Pancali melihat ke arah gadis yang dimaksud, lalu ia bertanya siapakah namanya. Gadis cantik itu menjawab bahwa namanya adalah Rusali.
Bagaimana kelanjutannya? Nantikan cerita selanjutnya di episode berikutnya.